Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan di mana saja berada, selamat pagi dan salam jumpa kembali pada renungan pagi Jumat 16 November 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita membuka renungan pagi dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Baik, syukur dan pujian kami naikkan ke hadirat-Mu atas rahmat hidup dan hari baru yang boleh kami alami dan akan kami nikmati dan lalui. Semoga seluruh hidup dan karya serta aktivitas kami hari ini boleh menjadi saluran berkat dan berkat bagi diri dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci yang akan kita dengar dan kita renungkan hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Menjadi murid Yesus, orang harus rela berkorban dan siap menderita. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini berkisah kepada kita bahwa Yesus dalam pengajarannya tentang keselamatan atau datangnya Anak Manusia atau keselamatan bagi manusia, Dia mengangkat dua kisah nyata dalam dunia perjanjian lama untuk menggambarkan sikap manusia yang tidak peduli dengan seruan keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman Nabi Nuh dan masa Lot. Pada dua zaman ini orang membangun hidup menurut keinginan dan kesenangan daging dan semangat sifat manusiawi, di mana manusia Israel hidup dengan tidak mau mendengar seruan tobat dan hidup dalam keinginan daging yang ditunjukkan dalam makan, minum, kawin, dan dikawinkan.
tanpa peduli dengan seruan Nuh, hingga sampai pada hari Nuh masuk dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Hal yang sama juga terjadi dalam zaman Lot, di mana masyarakat Sodom hidup tidak sesuai lagi dengan perintah Tuhan, seperti makan, minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun seturut keinginan mereka. Sampai Lot, orang baik yang dikasihi Tuhan itu, keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, semangat hidup yang sama juga akan diperlihatkan oleh Israel sampai pada saat hari kedatangan Anak Manusia, yakni Yesus sendiri. Maka Yesus memperingatkan mereka, bila hari keselamatan atau hari Anak Manusia tiba, orang harus tetap di tempat dengan kondisi hidupnya dan jangan berusaha menyelamatkan nyawanya saat itu, karena ia akan kehilangan nyawanya. Tapi bila ada orang rela kehilangan nyawanya dengan mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan dan berani berbalik dari cara hidup yang salah dan mengasihi Tuhan dengan menanggalkan perbuatan dan keinginan manusiawinya, maka saat itu dia akan mengalami keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus lewat dua kisah nyata ini sesungguhnya juga ditujukan buat kita para muridnya, orang Katolik di zaman ini, yang boleh dibilang sedang hidup dan menghidupi semangat orang-orang pada zaman Nuh dan Lot. Kalau kita mau jujur, orang lebih senang membangun hidup hanya untuk perut dan dompet, makan, minum, dan mengumpulkan uang tanpa diimbangi dengan hidup yang mengejar harta surgawi, yakni di mana orang tidak peduli dengan kehidupan rohani seperti doa, ibadat, ekaristi, dan bahkan tidak peduli dengan sesamanya. Jika semangat ini yang kita hidupi saat ini, Bapak Ibu para pendengar firman, maka marilah kita rela korbankan semua yang bersifat manusiawi dan mulai membangun hidup dengan Allah, dengan rela melepaskan keinginan manusiawi kita yang akan membuat kita kehilangan nyawa atau tidak mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu melihat kebaikan-Mu dalam diri sesama dan rela mengorbankan apa yang menjadi kesenangan manusiawi kami dengan bertobat dan hidup dalam roh dan kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Kita semua dan semua orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, semua orang yang kita jumpai di perjalanan, dan yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.